Dan khususnya kita akan membahas hal ini bersama juru bicara Kementerian Pertahanan. Sudah bergabung bersama kami secara virtual, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang. Selamat malam Pak Frega. Selamat malam Mas Said. Baik Pak Frega, kita langsung saja akan membahas mengenai ini nampaknya masih menjadi polemik begitu ya, penolakan meskipun sudah disahkan dalam paripurna 20 Maret kemarin, namun nampaknya penolakan masih banyak ini Pak Frega. Pak Frega, saya ingin fokus saja ke salah satu pasalnya itu begitu ya, mengenai kewenangan TNI di ranah sipil, dalam hal ini ruang cyber begitu. Ada penambahan. Apa sih yang melatar belakangi sehingga kewenangan ini dimunculkan dalam Undang-Undang TNI, Pak Frega? Iya, jadi perlu diingat ya bahwa tugas TNI itu kan terkait dengan kedaulatan negara, kemudian keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Nah, ketika kita melihat sekarang ancaman yang dihadapi dalam bidang pertahanan itu sudah berevolusi. Ada geopolitik, dinamika lingkungan strategis, itu sudah berevolusi, berubah. Yang tadinya tren pada saat 2001 itu adalah melawan terorisme, kemudian seiring waktu sudah berkembang. Bahkan dalam perang Rusia-Ukraina itu diawali dulu dengan serangan cyber, pertahanannya Ukraina diserang oleh Rusia. Tentunya ini menjadi sebuah atensi tersendiri, apalagi kalau kita melihat perkembangan yang ada di militer dari banyak negara. Tahun 2010, Angkatan Bersenjata Amerika itu sudah mendirikan Komando Cyber, kemudian 2014 menjadi salah satu korps, dan bahkan pada 2017-2018 itu Doctrine Multi-Domain Operations, di mana salah satunya adalah cyber, itu menjadi terintegrasi, bukan hanya dalam konteks domain darat, laut, dan udara, tapi cyber dengan ruang angkasa. Ini menandakan pentingnya cyber dalam konteks pertahanan, cyber defense, di mana dalam konteks cyber defense ada cyber warfare di situ. Tentunya utilisasi instrumen militer sangat dibutuhkan. Apalagi kita tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, dalam satu dekade terakhir ini perkembangan teknologi sangat tinggi, dan bahkan beberapa infrastruktur kritis, infrastruktur vital strategis seperti misalnya pusat data nasional, kemudian juga infrastruktur strategis, termasuk pusat komando dan pengendalian militer yang terintegrasi, karena sekarang kan semuanya terkoneksi dengan dunia maya, dengan internet, sehingga di situ menjadi landasan untuk TNI bisa mengaktualisasikan, karena kita tahu Undang-Undang tahun 2004 ini, nomor 34 tahun 2004 ini kan sudah lebih dari 20 tahun belum pernah diaktualisasi, sehingga proses dari revisi kemarin dengan mencantumkan adalah pertahanan cyber adalah proses aktualisasi dari yang diundang-undangkan pada tahun 2004. Nah, doktrin militer itu memang kita harus selalu siap untuk berubah, beradaptasi, karena ibarat seperti dinosaurus, ketika tidak beradaptasi dengan baik kita akan punah. Sementara TNI ini kan menjaga kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa. Jadi untuk bisa survival dibutuhkan pertahanan yang tangguh, di mana TNI ini sebagai komponen utama. Kemudian juga dalam konteks pertahanan cyber, tentunya kita memahami bahwa TNI tidak akan bergerak sendiri. Kita sudah memahami aktor-aktor lain, kementerian lembaga lain yang memang sudah bergerak di sektor cyber. Apalagi kalau kita petakan kan ada cyber security yang dalam konteks luas, kemudian cyber crime dalam konteks penegakan hukum, dan tentunya konteks cyber defense, di mana di situ akan diisi pelibatan militer yang akan diisi oleh dari TNI. Demikian Mas Said. Baik Pak Frega, namun banyak kemudian kekhawatiran dari publik begitu ya, bahwa dengan pelibatan TNI di ranah digital ini nantinya akan terjadi militerisasi ruang digital begitu. Kebebasan sipil ya kemungkinan akan terancam dengan hadirnya militer di ruang-ruang digital masyarakat sipil. Gimana Anda merespons ini, kekhawatiran ini Pak Frega? Ya, tadi saya sampaikan ya bahwa dalam konteks kita adalah konteks yang lebih luas. Kita negara demokrasi, Kemhan, kemudian TNI memahami bahwa kita dalam negara demokrasi di mana supremasi sipil berada di atas segalanya, militer ini bergerak atas keputusan politik. Dan tentunya ketika dilibatkan militer itu adalah dalam rangka menjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa. Sehingga tidak ada niatan, motif untuk memata-matai masyarakat sipil, kemudian membatasi kebebasan berpendapat, memberangus demokrasi, itu tidak ada. Itu sudah menjadi komitmen daripada reformasi itu sendiri. Kenapa pada tahun 2004 TNI itu mereformasi dirinya?
pada saat itu yang tadinya kita dengan dui fungsi ABRI, di mana polisi menjadi bagian dari fungsi ABRI, itu sudah dipisahkan. Kemudian fungsi sosial politik, ada fraksi ABRI di DPR, itu sudah dihilangkan. Sekarang TNI sudah tidak ada lagi fungsi sosial politiknya. Pak Frega, meskipun ada komitmen seperti itu, apakah ini juga pembatasan-pembatasan itu tadi, apakah ini juga diatur nanti pada pelaksanaan undang-undang ini? Iya, tentunya ketika kita bicara undang-undang, undang-undang ini tidak bisa langsung dijadikan rujukan. Akan ada peraturan-peraturan di bawahnya, termasuk juga ketika bicara dalam konteks TNI, tentunya ada aturan-aturan teknis nanti yang mengatur bagaimana penyiapan personilnya, kemudian bagaimana doktrinnya. Karena kita tahu bahwa dalam konteks militer itu harus diatur secara teknis. Seperti mungkin yang sudah disampaikan Kapuspen TNI beberapa waktu lalu, tujuannya adalah untuk penguatan profesionalisme TNI. Ketika ancaman yang kita hadapi sudah masuk di ranah cyber, di domain cyber, sementara kita hanya fokus kepada domain atau matra darat, laut, dan udara, tentunya ini akan menjadi kerentanan bagi kita. Jadi harus dilihat dari kerangka besarnya untuk kedaulatan negara. Karena ketika kita sekarang bisa interview, ini adalah wujud dari kedaulatan negara kita, ada yang menjaga, kemudian keselamatan bangsa kita ada yang menjaga. Jadi jangan khawatir, tidak ada niatan sekalipun untuk memberangus demokrasi, apalagi memata-matai rakyat sipil, membatasi kebebasan untuk berekspresi di ruang digital. Kami tugasnya selalu dikaitkan dengan kedaulatan negara dan keselamatan bangsa dalam konteks yang lebih besar. Baik, berarti pembatasan itu nanti secara teknis akan diturunkan pada peraturan-peraturan turunannya begitu ya Pak Frega ya? Iya, ya, pasti. Pak Frega, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Kita masih akan melanjutkan, namun sayangnya waktu kita terbatas. Terima kasih sudah bersedia berbincang bersama kami, Pak Frega Ferdinand Wenas. Ya, terima kasih. Juru bicara Kementerian Pertahanan. Terima kasih, Mas Said. Salam sehat. Terima kasih.